Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Gita Ramadan dari kelas 2D Fakultas Agama Islam Universitas Syekh Yusuf Tangerang. Baik, pada kesempatan kali ini atau video ini saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah Fikih Muamalah. Langsung saja, pertanyaan pertama, apa itu pengertian akad, rukun akad, dan macam-macam akad? Pengertian akad jual beli adalah suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam agama Islam, aktivitas perdagangan yang dilakukan tanpa adanya akad, maka kegiatan jual beli dianggap tidak sah. Menurut mayoritas ulama, rukun akad ada 3, yaitu sigot. Sigot adalah ijab dan qabul atau serah terima, baik diungkapkan dengan ijab atau cukup dengan ijab saja, yang menunjukkan qabul dari pihak lain secara otomatis. Kemudian yang kedua, pelaku akad atau akidan. Pelaku akad yang dimaksud bisa satu orang atau lebih, bisa pribadi atau bahkan hukum, baik sebagai pelaku langsung atau sebagai wakil dari pelaku akad tersebut. Kemudian yang ketiga ialah objek akad atau ma'qul alaih. Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi. Syarat objek akad: pertama, barang yang masyhur atau legal. Yang kedua, barang bisa diserah terimakan saat akad tersebut. Yang ketiga, jelas diketahui oleh para pihak yang berakad. Keempat, harus ada pada waktu akad. Kemudian ada macam-macam akad. Yang pertama, akad ijarah. Macam-macam akad yang lainnya yaitu ijarah. Akad ijarah merupakan pembiayaan syariah dengan sistem sewa antara kedua belah pihak. Salah satu pihak berperan sebagai penyewa dan pembayar kepada pihak lain atau pemilik produk untuk mendapatkan manfaat atau hak guna dari produk yang dipinjam, maka memindahkan kepemilikan barang tersebut. Kemudian yang kedua, akad murabahah. Akad murabahah adalah akad pembiayaan di mana penjual menyatakan harga beli produk kepada pembeli. Kemudian pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai perolehan laba penjual. Kemudian yang ketiga, akad al-bai wal al-istijar. Akad al-bai wal istijar termasuk ke dalam macam-macam akad yang berfokus pada pembiayaan dana. Salah satu contoh penerapan akad al-bai wal istijar yaitu pembiayaan amanah atau adira multidana syariah dari Adera Franchise. Kemudian soal yang kedua, macam-macam riba. Berikan contoh. Nah, pengertian riba adalah memetik keuntungan tambahan dalam suatu atau sebuah transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Tidak diketahui ini bersifat batil atau bertentangan dengan syariat Islam. Nah, yang pertama, macam-macam riba ialah ada riba fadl. Riba fadl merupakan kegiatan tukar-menukar barang yang sama jenisnya dengan kualitas yang berbeda. Dari syarat penukaran, misalnya emas dengan emas, beras dengan beras, perak dengan perak, dan lain sebagainya. Contoh, Andi menukarkan seliter beras ketan dengan 2 liter beras biasa, maka penukaran ini adalah riba. Kenapa? Karena beras harus ditukarkan dengan beras sejenis yang tidak boleh dilebihkan salah satunya. Jalan keluarnya adalah menjual beras ketan terlebih dahulu, lalu uangnya digunakan untuk membeli beras biasa. Kemudian yang kedua, ribayat. Ribayat merupakan penundaan serah terima barang yang ditukarkan atau diperjualbelikan. Unsur penundaan inilah yang menjadi terjadinya riba.
Contohnya, Ibnu membeli emas pada hari Rabu, akan tetapi menerima barang tersebut pada hari Jumat. Ini termasuk riba karena terjadi perubahan harga dalam rentang waktu yang terjadi, maka perlu dilakukan jual beli secara langsung agar tidak terjadi riba. Kemudian yang ketiga ada riba nash atau nasiah. Riba nasiah merupakan riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang karena memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Contohnya seperti Aziza meminjam cincin kepada Aisyah dan diberikan syarat untuk membayarnya tahun depan dengan harga emas sebesar 12 gram. Apabila terlambat 1 tahun, maka bertambah 2 gram menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan menunda pembayaran ini termasuk riba. Kemudian soal yang nomor 3, hukum jual beli online. Seiring dengan perkembangan zaman, interaksi sesama manusia guna memenuhi kebutuhan juga mengalami modifikasi sedemikian rupa. Pada mulanya, sistem penukaran barang hanya bisa dilakukan secara manual atau barter dengan mengharuskan kehadiran antara penjual dan pembeli di tempat, dengan adanya yang disertai dengan transaksi atau ijab kabul. Kemudian hukum akad atau transaksi jual beli melalui alat elektronik sah. Apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat mabit atau barang yang diperjualbelikan atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya dengan dasar pengambilan hukum. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.